warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan yang pasti tetap menjaga sholat 5 waktunya. Oke, di kelas tema kali ini kita akan memasuki tema 3, subtema 2, yaitu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Kelas 4 SDIT Cendekia. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber daya tumbuhan, di mana di situ terdapat banyak sekali jenis tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai sektor yang ada di negara kita. Bisa dimanfaatkan untuk produksi pangan, untuk produksi konveksi, dimanfaatkan untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, di sini ternyata selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangannya dan kelestariannya juga. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Artinya apa? Artinya hewan-hewan yang ada di sekitar kita, apabila kita tidak menjaga kelestariannya, maka lambat laun atau lama-lama hewan tersebut akan habis atau punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih itu merupakan burung yang saat ini jumlahnya sangat memprihatinkan. Karena apa? Karena burung tersebut sudah hampir punah. Selain burung cendrawasih, juga masih banyak sekali hewan-hewan di Indonesia yang langka, sehingga perlu kita lindungi bersama-sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut lagi. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa selain bagian-bagian tumbuhan, ternyata bagian-bagian tubuh hewan juga bisa dimanfaatkan loh. Sebagai contohnya adalah yang pertama, pemanfaatan di bidang pangan. Dari bagian tubuh hewan tersebut bisa kita ambil bagian susu, daging, dan telurnya. Yang kedua, pemanfaatan di bidang produksi. Nah, dari bagian tubuh hewan tersebut bisa kita ambil bulunya, kulit, kepompong ulat sutra, dan sebagainya. Selain di atas, juga ada bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan untuk bisa diambil atau dimanfaatkan tenaganya. Dan ada juga yang dimanfaatkan untuk keindahan suaranya atau sering digunakan untuk hiburan semata. Nah, sekarang perhatikan contoh hewan berikut ini. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar ayam. Kira-kira jika kita lihat dari penampilannya, bagian tubuh hewan ini apa ya yang bisa kita manfaatin? Nah, dari bagian tubuh ayam ini yang bisa dimanfaatkan adalah bagian daging, telur untuk dimakan. Selanjutnya, bulunya, yaitu untuk membuat kemoceng. Selain ayam, hewan sejenis yang bisa dimanfaatkan bagian daging, telur, bulu itu masih ada bebek, mentok, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, nah, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar domba. Bisa kita lihat kira-kira apa aja ya yang bagian tubuh hewan ini yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk domba, bagian yang bisa dimanfaatkan adalah bagian daging untuk dimakan. Selain daging ada juga yaitu bagian susu. Susu domba juga bisa untuk dikonsumsi. Selain itu ada juga bulu. Bulu domba itu merupakan bahan utama atau bahan pokok untuk pembuatan kain wool. Untuk selanjutnya, ini adalah penampakan gambar
kuda. Bagian dari kuda yang bisa kita ambil manfaatnya ada banyak sekali. Misalnya ada daging, susu untuk kita konsumsi. Selain itu juga ada tenaga kuda bisa diambil manfaatnya. Contohnya untuk menarik delman atau untuk kendaraan. Selain kuda, hewan yang bisa diambil manfaat tenaganya ada kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar burung, yang lebih jelasnya adalah burung jala. Untuk burung ini banyak sekali sekarang ini dimanfaatkan atau dipelihara untuk hiburan semata, yaitu untuk diambil suaranya. Selanjutnya, ini adalah penampakan gambar ulat, tetapi ini bukan ulat sembarangan ya. Ini adalah jenis ulat sutra. Ulat sutra ini yang diambil adalah bagian kepompongnya. Bagian kepompong ulat sutra ini merupakan komoditi utama untuk pembuatan kain sutra. Untuk selanjutnya, nah, sumber daya hewan menjadi ciri atau identitas suatu daerah. Berikut ini contoh beberapa hewan yang dilindungi di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai contoh saja, ini adalah gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar badak. Badak Jawa atau badak bercula satu merupakan hewan yang sudah hampir punah, sehingga perlu dilindungi keberadaannya. Untuk badak Jawa ini berada di ujung kulon. Untuk selanjutnya, apa ini, ada yang tahu? Nah, ini adalah gambar komodo. Komodo terdapat di Pulau Komodo. Untuk selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar orang hutan. Tempat tinggal utamanya ada di Pulau Sumatera atau di Kalimantan. Untuk berikutnya, nah, ada yang tahu ini gambar apa ini? Mirip kerbau, mirip sapi, juga mirip kambing. Ada yang tahu apa ini? Iya, ini adalah anoa. Habitat aslinya ada di Sulawesi. Untuk berikutnya, nah, ini penampakan burung yang sangat indah. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah penampakan burung cendrawasih. Habitat utamanya ada di Pulau Papua. Nah, sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus berusaha melestarikan sumber daya hewan yang ada. Jangan sampai hewan yang menjadi ciri khas negara kita ini punah atau hilang. Nah, berikut hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Sebelumnya, Bu Guru pengen tanya, apakah di antara kalian di rumah ada yang memiliki hewan peliharaan? Tentunya punya ya. Nah, sebagai warga yang baik, kita harus berusaha untuk memelihara hewan peliharaan kita dengan baik. Nah, yang pertama, hak kita ketika memelihara hewan adalah yang pertama, kita bisa bermain dengan hewan peliharaan. Yang kedua, hak kita yaitu mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan yang kita punya. Berikutnya, hak kita adalah kita tidak akan lagi merasa kesepian. Karena apa? Karena setiap hari kita bisa bermain dengan hewan peliharaan kita. Selain 3 contoh hak tersebut, masih ada beberapa contoh lagi yang bisa kalian gali sendiri ya. Nah, untuk yang kedua, kewajiban kita ketika memelihara hewan peliharaan adalah yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Yang kedua,
membersihkan dan memandikan hewan peliharaan secara rutin. Yang ketiga, membersihkan dan memberikan kandang yang nyaman untuk hewan peliharaan kita. Nah, selanjutnya wawancara. Adakah yang belum pernah mendengar kata wawancara? Nah, tentunya kalian semua anak-anak kelas 4 sudah pernah mendengar kata wawancara. Karena apa? Karena di kelas 3 kemarin kita sudah pernah belajar tentang wawancara. Bahkan kita juga sudah pernah praktik wawancara waktu di kelas 3. Kita ulas sebentar. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab oleh seseorang kepada narasumber dengan tujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dalam wawancara, seorang pewawancara harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Untuk apa? Ya, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara. Nah, kalimat tanya yang baik yang bisa kita gunakan saat wawancara adalah kalimat yang mengandung kata tanya. Kata tanya itu apa aja ya Bu Guru ya? Nah, kata tanya itu ada 6 yang sering kita kenal dengan istilah 5W 1H. 5W itu dalam bahasa Inggris ada what, who, why, how, when, where, dan atau dalam bahasa Indonesia sering kita dengar dengan kata apa, siapa, mengapa, atau kenapa, bagaimana, kapan, di mana, atau kemana, atau dari mana. Nah, semakin baik kalimat tanya yang kita ajukan, maka informasi yang kita dapat juga akan semakin lengkap. Nah, berikut contoh wawancara yang menggunakan kata tanya 5W 1H tentang bagaimana cara memelihara tumbuhan. Nah, di sini ada P. P itu penanya. N itu narasumber. Bisa kita baca. Yang pertama, tanaman apa saja yang Bapak tanam di kebun? Saya hanya menanam tanaman belimbing. Mengapa Bapak memilih pohon belimbing untuk ditanam di kebun Bapak? Karena pohon belimbing cocok tumbuh di daerah ini dan juga sangat mudah perawatannya. Bagaimana cara merawat pohon belimbing yang baik, Pak? Yang penting adalah hanya air yang cukup dan juga pupuk alami. Kemudian, sering-sering dicabuti rumput yang tumbuh di sekitarnya. Setelah panen, buah belimbing, ranting-rantingnya terus dirapikan. Mengapa setelah panen ranting-rantingnya dirapikan, Pak? Agar tumbuh tunas daun yang baru dan kemudian akan muncul bunga-bunga belimbing yang baik. Dari mana Bapak mendapatkan bibit tanaman belimbing ini? Dulu Bapak membeli di toko pertanian. Selain Bapak, siapa saja yang ikut merawat belimbing ini? Ada istri saya yang ikut merawat, Nak. Kapan pohon belimbing ini siap untuk dipanen buahnya? Buah belimbing bisa dipanen setelah umur 35 sampai 40 hari. Terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk kami semuanya. Sama-sama, Nak. Nah, dari contoh teks wawancara ini dapat kita lihat kembali bahwa kalimat tanya yang diajukan oleh pewawancara itu mengandung kata tanya yang lengkap. Bisa kita ulang lagi. Di sini ada kata tanya apa, mengapa, bagaimana, mengapa,
dari mana, siapa, kapan. Nah, saatnya latihan. Oke, setelah kita memperhatikan ulasan video tadi sebagai feedback, apakah kalian sudah memahami atau belum, apakah kalian sudah menonton video dengan cermat atau belum, maka saatnya kita latihan dengan mengerjakan LKS 4C atau LKS tema 3, yaitu halaman 29 sampai halaman 30 poin C dan A, dan LKS halaman 34 poin B. Langsung dikerjakan di LKS ya. Setelah itu difotokan dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Tugas yang kedua yaitu membuat teks wawancara seperti pada yang telah dicontohkan di video tadi, yaitu tentang bagaimana cara memelihara hewan ternak. Ditulis di buku tulis, selanjutnya difotokan, lalu sama dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh.